إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, sesungguhnya di hari-hari ini adalah hari-hari tauhid. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala diesakan dan dibesarkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Lihatlah fenomena tauhid di hari-hari ini, di mana kita disuruh yang pertama untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah Azza wa Jal, sebagaimana dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka memperbanyak takbir di 10 awal bulan Dzulhijjah, demikian pula di hari-hari tasyriq. Yang hakikat takbir adalah membesarkan Allah, di mana Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jal. Adapun selain Allah, maka ia kecil di hadapan Allah. Maka ketika seorang hamba membesarkan Allah, dia meyakini bahwa Allah lah yang paling besar, maka konsekuensinya adalah dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka ia yakin bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah. Karena ia makhluk, ia sehebat-hebat apapun makhluk, maka sesungguhnya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk diibadahi. Di antara fenomena tauhid di hari-hari ini akhal Islam, kaum muslimin semuanya pergi ke Baitullah. Mereka tawaf di sana. Dan tawaf itu adalah ibadah yang agung, yang hanya disyariatkan sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu para ulama mengatakan, siapa yang tawaf di selain Ka'bah, maka ia telah berbuat kesyirikan. Allah memerintahkan kita tawaf di Ka'bah bukan untuk menyembah Ka'bah, akan tetapi karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Allah yang memerintahkan demikian, falyatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Akan terlihatlah di situ tauhidullah Azza wa Jal, di mana mereka tidak mau mempersekutukan Allah dan hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari Mina, kita lihat mereka melempar jumrah Aqabah. Mereka senantiasa mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan yang dipenuhi dengan tauhidullah Azza wa Jal, hanya mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dan berlepas dari berbagai macam kesyirikan ya umat al-Islam. Di antara fenomena tauhid, di hari raya Nahar, kita disyariatkan untuk menyembelih, memberikan kepada kita sebuah pesan dan kesan, bahwasannya sembelihan itu hanya untuk Allah saja. Kambing, demikian pula unta, demikian sapi adalah ciptaan Allah
yang hanya diperbolehkan dan yang hanya dipersembahkan untuk Allah saja dan tidak dipersembahkan untuk selain Allah. Maka siapa yang menyembelih kambing untuk laut atau untuk gunung, itu hakikatnya ia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal. Ia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya sembelihan itu ibadah yang hanya boleh untuk Allah saja. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ya akhal Islam, ketika kita menyembelih, kita ucapkan bismillahi Allahu akbar, menunjukkan bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Maka orang yang membuat sesajen untuk selain Allah, sungguh ia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, demikian pula di antara fenomena tauhidullah azza wa jal, salat Idul Adha, setiap kita dan semua kita menghadapkan diri kita berjamaah di lapangan, menghadap kiblat yang telah Allah perintahkan. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya sujud kepada Allah, tidak sujud kepada selain Allah. Kita ruku pun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya akhul Islam, hari-hari tauhid, di mana Allah ditauhidkan, diesakan. Karena itulah ya akhul Islam kewajiban setiap kita manusia dan hamba Allah untuk mentauhidkannya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ya akhul Islam, inilah agama para nabi. Inilah yang diserukan oleh semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul menyerukan kepada ini. Allah berfirman, "Walaqad wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidak ada seorang pun rasul yang kami utus kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah Azza wa Jal. Maka sembahlah aku saja. Allah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus setiap rasul kepada setiap umat, di mana rasul itu berkata, hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa-jiwa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya akan dan hanya ridha ibadahnya kepada Allah dan tak akan pernah ridha Allah dipersekutukan ya akhal Islam. Jiwa-jiwa yang mentauhidkan Allah akan berlepas diri dari kesyirikan dan tidak akan pernah ridha dengan kesyirikan. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim menyatakan baraknya kepada ayahnya dan kaumnya, "Innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan itu, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah itu, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Akhal Islam, inilah tauhid yang apabila seseorang wafat di atasnya, ia pasti masuk ke dalam surga. Siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah dan tidak mempersekutukan Allah, dia pasti masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz bin Jabal berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzib man la yusyrik bihi syai'a." Hak Allah atas hamba-hambanya agar mereka yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah
itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah ya akhal Islam. Tauhidullah, itulah tujuan hidup kita dan tujuan Allah menciptakan kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Sesungguhnya tauhidullah azza wa jal sangat agung pahalanya di sisi Allah. Sebesar apapun dosa kita, apabila kita mentauhidkan Allah, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, apabila kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu meninggal bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi juga. Subhanallah. Maka yang kita pikirkan bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah. Tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Karena kita ya akhal Islam berada di sebuah negeri yang penuh kesyirikan. Kita melihat bagaimana dukun-dukun mereka dimuliakan. Bagaimana kuburan-kuburan diagungkan. Bagaimana sesajen-sesajen yang dipersembahkan. Belum lagi kesyirikan-kesyirikan yang lainnya. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Demi Allah ya akhal Islam, tauhid itu pemberian Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena tidak mungkin surga dimasuki kecuali oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah saja. Rasulullah bersabda tentang surga, innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah. Surga tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang muslimah, yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, yang benar-benar mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Karena itulah hakikat Islam. Islam dari kata aslama yuslimu, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وتقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم توفنا موحدين. اللهم توفنا مسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.